barengan dari Bali dan juga Ritya dan Eli. Oke. Kali ini kita mau kepoin gimana sih caranya ataupun gimana terlaksananya webinar dan juga PDK yang udah kita ikuti selama 1 bulan ini. Gimana? Pada kepo kan? Langsung saja. Oke, gimana Kak Pritya? Saya mau tanya nih. Kan kita udah ada webinar sama PDK nih. Itu gimana sih awal mulanya ada apa namanya program ini? Itu gimana? Oke, awal mulanya itu adalah waktu kita kembali ke lockdown versi Hong Kong ini, saat gelombang ketiga COVID ini. Kita ada rapat dengan Romo Heri. Kemudian Romo Heri mengusulkan gimana kalau kita bikin acaranya agak berbeda kali ini, bukan misa online. Karena misa online itu sudah banyak yang mengadakan dari masing-masing anggota komunitas akan mengikuti dengan keuskupan masing-masing kan. Di Indonesia juga kan banyak sekali. Jadi kemudian Romo Heri kan juga sudah lancar dengan sabda hidupnya kan. Nah, jadi sekarang apa nih yang lain gitu kan? Terus kita muncul dengan ide, oke, gimana kalau kita hidupkan kembali persekutuan doa dan juga kita lakukan mini katekese. Jadi seperti kita mau mengajarkan kembali ya seperti belajar agama Katolik, tapi kita cari sudut-sudut yang nyeleneh gitu. Jadi gimana sih yang lebih mengusik istilahnya rasa ingin tahu kita gitu kan? Juga itu. Iya. Webinar ini. Iya, jadi akhirnya terus kita putuskan untuk bikin setiap minggu 2 kali, yaitu hari Kamisnya untuk webinar dan hari Minggunya untuk PDK. Dan saya diserahi tanggung jawab untuk mengorganisir yang hari Kamis. Oh, begitu. Oke. Jadi untuk yang PDK ini dari Mbak Eli, oke? Ya, betul. Jadi sesuai yang tadi Kak Pritya sampaikan bahwa memang kita mencoba untuk hal baru ini. Dan juga selain itu kita menjawab kerinduan umat akan persekutuan dengan Tuhan itu sendiri. Selain kita bisa misa online, tapi bagaimana sih biar pengetahuan kita sebagai orang Katolik itu bisa lebih mendalam lagi, lebih menambah wawasan kita lagi untuk mengetahui bahwa ternyata di dalam ajaran gereja Katolik itu begitu kaya akan ilmu dan pengetahuan yang membuat kita semakin bertumbuh dan semakin mengerti bahwa apapun selama ini mungkin kita hanya ikuti dari aktivitas setiap hari Minggunya aja tanpa belajar ke hal-hal yang lebih dalam lagi dari gereja Katolik itu sendiri. Gitu. Terima kasih Kak Pritya dan Bu Eli. Oh iya benar sih, selama saya juga ikutin itu ada hal baru juga yang saya pelajari. Yang sebelumnya waktu kalau hari Minggu sebelum ada COVID gitu kan ya hanya PDK dan ya puji-pujian seperti kalau ini kita lebih yang pengalaman juga dengerin di rumah gitu lebih ini tambahan ilmu juga gitu. Oke, dan pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana proses pelaksanaannya? Itu gimana cara kan mesti hubungin ini kan Romo ataupun yang pengisi gitu kan yang membawa renungan seperti itu. Itu bagaimana cara Kak Pritya atau Mbak Eli untuk menghubungi beliau-beliau ini? Ya puji Tuhan semuanya dilancarkan sih. Jadi setelah kita rapatkan apa aja topik-topik yang mau kita bahas, kira-kira topik apa yang untuk kita ini kepengen mengetahui gitu kan. Atau sering juga mungkin pertanyaan yang kita terima dari rekan-rekan agama lain yang mengenai ajaran agama Katolik dan kita tidak tahu bagaimana cara menjawabnya begitu. Jadi setelah kita list semua itu ada 9 apa 10 topik. Kemudian dari situ kita langsung aja kontak dengan jaringan kita lah. Jadi kebetulan kan ya maksudnya sebagai contoh saya juga punya WhatsApp group bersama teman-teman lain yang juga Katolik, misalnya dari Jakarta atau dari alumni sekolah atau dari alumni universitas seperti itu. Jadi saya tanya, ada yang tahu nggak ya pembicara yang cocok nih untuk ini gitu misalnya kan. Nah terus
banyak sekali masukan gitu. Oh Romo ini aja, suster ini aja gitu. Terus langsung dikasih kontak-kontaknya. Jadi pada saat saya hubungin narasumbernya juga langsung, Romo kita dari komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong, kita pengen adakan webinar karena kita lagi ada lockdown COVID third wave gitu. Mereka juga langsung sambutannya sangat positif. Oh ya, langsung menyanggupi. Jadi kita tinggal atur jadwal aja. Kira-kira kapan Romo bisanya jam sekian gitu. Ya, jadi saya sebenarnya cukup surprise gitu ya. Maksudnya ini banyak yang membantu juga ya, jalan tuh Tuhan itu ngasih jalan untuk memperlancar gitu ya. Iya. Memperlancar proses untuk menghubungi, untuk bagaimana ini topiknya ini siapa yang cocok, ya itu diperlancar ya. Iya betul, bahkan mungkin yang tadinya kayak wah saya nggak yakin atau saya nggak bisa gitu, tapi akhirnya ketemu aja gitu puji Tuhan. Jadwalnya, atau mereka juga oke deh mau gitu. Dan malah semakin kesini kan sekarang kita udah mengadakan 4 kali. Saya rasa juga dari antara kita para panitia gitu. Iya, mereka benar-benar nggak cuman asal kayak kita ngobrol nih kan. Saya kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Saya cuman ya udahlah saya jawab. Tapi kalau pembicara-pembicara ini padahal kita juga undangnya juga nggak terlalu jauh-jauh hari kan, agak-agak mendadak juga. Tapi ternyata mereka punya materi, punya slide ya, maksudnya memang benar-benar mereka itu ahli di bidang itu. Kita cari topik yang sedang kita ini ya. Iya. Gitu. Wah, beruntung sekali ya. Dan bagaimana kalau untuk PDK, apakah juga sama atau bagaimana, Bu? Ya, hampir sama dengan Kakak Britia sampaikan. Nggak ada banyak kendala sih dalam hal ini, karena selama ini kita juga tahu bahwa untuk persekutuan doa biasanya kita adakan setiap hari Minggu pagi. Nah, dengan diadakannya PDK online ini semakin memperkenalkan juga bahwa di Hong Kong ada komunitas Katolik Indonesia yang ternyata semuanya adalah orang-orang Indonesia, dan mereka juga semakin bisa mengenal dari komunitas itu sendiri. Kita juga bisa semakin tahu bahwa bukan hanya romo-romo yang di Hong Kong atau suster-suster yang di Hong Kong aja yang kita kenal, tapi justru semakin menarik orang romo-romo yang dari Indonesia untuk semakin menjadi surprise. Oh ternyata di Hong Kong yang sebegitu besarnya ada komunitas, ya begitu, ada satu komunitas Katolik yang bisa dibilang se-Hong Kong cuman ada satu ini kan, bisa dibilang begitu. Nah itu juga puji Tuhan, kita semuanya dipermudah, kita dipertemukan dengan orang-orang yang sangat terbuka dan banyak sekali membantu kami dalam melaksanakan webinar ini, baik yang di hari Kamis maupun di PDK setiap hari Minggunya, begitu. Terima kasih Mbak Eli dan Kak Britia. Jadi teman-teman, ternyata Tuhan selalu memudahkan setiap jalan, dimana kalau kita ingin berbuat baik, ingin berbagi, dan selalu ada jalan-jalan. Buktinya sebelumnya masih ragu, ternyata diberi jalan. Oh di sini aja, di sini lewat ini saja, lewat Bapak ini atau Romo ini, seperti itu. Sungguh kebaikan Tuhan itu selalu tercurah untuk mereka yang mau menggali lebih dalam lagi. Oke? Nah, sekali lagi juga nih ada pertanyaan, pasti kalau di webinar pasti ada kendala, mungkin ada gangguan connection gitu kan, pasti ada ya. Kayak kemarin ada kayak yang Bu Anas kemarin kan ada terputus gitu kan. Nah ini apakah juga kendala atau hanya bagaimana, atau ya ini udah dimaklumi atau bagaimana Kak? Untuk yang mungkin ini salah satu kendalanya, atau yang masalah waktu virtual gitu kan. Nah apakah ini masalah yang penting sekali atau gimana permasalahannya apa aja gitu lah? Enggak sih, saya tidak menganggap itu kendala ya. Maksudnya ya pasti maklum ya, ada aja gangguan. Ibarat kita berjalan pasti ada kerikilnya juga. Tapi itu kan sangat kecil sekali dibanding apa yang kita coba lakukan. Jadi ya kita move on aja gitu. Demikian juga dengan PDK ya Bu ya? Ya betul. Kalau PDK memang untuk gangguan signal yang segala macam itu bukan hal yang besar sih itu, karena kita juga tahu bahwa bukan masing-masing tempat itu signalnya bagus. Jadi kita memaklumi aja dalam hal ini, begitu. Jadi untuk
masalah internet kita bisa maklum untuk permasalahan ini, karena ini udah ya memang gak hanya di Hong Kong juga, karena yang ikut pesertanya pun juga ini ya umat dari Indonesia juga. Dan mereka banyak juga yang ini juga terkendala masalah sinyal. Oke, selanjutnya ada kepoan selanjutnya lagi. Karena ini kan udah 1 bulan nih. Agustus ini udah 4 kali. Ada 4 kali webinar, ada 4 kali PDK. Nah, karena ini sebentar lagi udah akan ke bulan depan, bulan September. Ini programnya kalau boleh kepo nih. Apa sudah disiapkan atau masih mau rapat dulu atau bagaimana dari webinar dulu? Pastinya udah disiapkan dong. Ya. Jadi untuk teman-teman yang menonton, terus aja pantengin Facebook KKIHK, nantikan tanggal mainnya. Ya, jadi bulan September kita udah ada line up pembicara baik untuk webinar maupun PDK yang semuanya oke punya, dan pasti nggak usah diragukan lagi, mereka semua kompeten di bidangnya. Nah, terus mungkin sedikit sharing juga bahwa selama proses ini tuh saya senengnya gini, karena ternyata saya sendiri sebagai seorang Katolik yang dibaptis saat saya masih bayi, saya juga kan tidak pernah mendapat program katekese seperti itu kan. Nah, ya saya belajar agama di sekolah, tapi ya sudah lama gitu. Dan mungkin pada saat itu tidak terlalu paham juga. Dan ternyata dari materi-materi yang dibawakan selama webinar ini, saya menyadari bahwa ajaran agama Katolik yang tentunya bersumber dari kitab suci dan juga dijawantahkan dalam dokumen-dokumen gereja, itu sangat relevan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang mungkin maksudnya yang mungkin tadinya menurut kita ini adalah permasalahan duniawi seperti itu, tapi ternyata setelah kita undang pembicara dan mereka sharingkan pandangan gereja, ini ternyata gereja kita, gereja Katolik itu maksudnya sebagai institusi gereja itu adalah sangat praktis gitu sebenarnya pendekatannya dalam menyikapi masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam hidup ini. Jadi 4 terakhir itu kemarin mengenai pendidikan anak secara Katolik. Ya, ternyata ya walaupun pembicaranya berbeda-beda, tapi ternyata benang merahnya semua itu sama gitu. Dan bahwa ya kembali lagi gereja kita itu gereja yang sangat relevan dan sangat paham gitu masalah-masalah manusia di dunia ini, dan mereka juga berusaha mentranslate menerjemahkan sabda Tuhan itu ke hal-hal yang praktis. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat mengikuti, jangan lupa nonton videonya, rekamannya di Facebook maupun YouTube. Itu mungkin sambil disambi, misalnya sambil kerja, dengerin lagi, sebenarnya itu bagus banget pembahasannya. Ya. Jadi teman-teman bagi yang belum sempat menonton live-nya waktu kemarin sebulan ini ya, jangan berkecil hati karena sudah ada nonton lagi di YouTube channelnya KKIHK. Kalau yang belum tahu di mana KKIHK channelnya itu di sini nih, di bawah nih. Tuh kan? Nah, langsung saja kepoin dan ikuti terus, oke? Dan gimana untuk yang PDK? Gimana sharing Ibu? Coba bisa berbagi nggak Bu? Bagaimana pengalaman selama sebulan ini? Iya. Untuk PDK selama 1 bulan ini sangat luar biasa banget ya, dengan situasi COVID-19 yang banyak sekali teman-teman bahkan keluarga kita dimanapun berada itu ada satu kekhawatiran tersendiri, bagaimana sih kita ke depannya ini, masih bisakah kita besok melihat hari esok atau gimana, kita juga belum tahu. Nah, dengan adanya PDK ini kita juga semakin dikuatkan oleh sabda Tuhan dan sharing dari teman-teman semuanya bahwa apapun situasi yang kita hadapi, kita belajar untuk menepiskan segala kekhawatiran, menepiskan segala ketakutan, sehingga dengan nggak merasa begitu khawatir, itu mendorong kita untuk terus melangkah dan dalam situasi COVID ini pun bukan menjadi satu alasan kita untuk jauh dari Tuhan. Itu yang bisa dipetik dari topik-topik PDK selama ini, begitu. Terima kasih Bu Eli dan Kak Pritya.
Oke teman-teman, itu tadi kepoan kita selama 1 bulan ini mengikuti webinar dan juga PDK secara online dari KKIHK. Bagi teman-teman KKIHK yang belum sempat, sekali lagi yang belum sempat mengikuti, jangan berkecil hati. Buah-buah roh itu di mana kita bisa ambil di KKIHK YouTube channelnya KKIHK, oke? Dan juga atau di Facebook, bisa Facebook KKIHK, kepoin terus. Oke, itu tadi kepoan dari Ketut, bukan dari Bali, dan ikuti lagi kepoan selanjutnya bulan depan. Oke, dah.